Halo adik-adik, selamat datang di podcast Skala Suara. Adik-adik, apa yang biasanya kamu lakukan ketika hari Minggu pagi? Apakah kamu beristirahat di rumah? Pergi keluar kota untuk mengunjungi saudaramu? Atau melakukan olahraga pagi bersama keluargamu? Apapun yang kamu lakukan, kakak percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang sudah bisa memilih kegiatan yang baik untuk diri kalian sendiri. Bukankah begitu adik-adik? Nah, ketika kamu memilih beristirahat di rumah, itu tidak sepenuhnya keliru ya adik-adik. Kamu boleh kok memanfaatkan hari Minggumu dengan mengistirahatkan tubuh kalian. Karena setelah seminggu penuh melakukan kegiatan yang cukup melelahkan, ketika kamu memilih pergi bertamasya bersama keluarga, juga merupakan ide yang bagus loh. Karena dengan begitu, suasana hatimu akan kembali senang dan pastinya akan berdampak baik pada hari berikutnya. Sehingga kamu akan semakin bersemangat untuk belajar di minggu selanjutnya. Benar bukan? Nah, selanjutnya, ketika kamu menghabiskan waktu di hari Minggu pagi dengan berolahraga di sekitar rumah saja, itu juga pilihan yang baik loh adik-adik. Mengapa? Ya, karena dengan kamu berolahraga, artinya kamu menyayangi tubuhmu agar tetap sehat dan bugar. Agar kamu terhindar dari segala macam penyakit dan menjaga sistem imun dalam tubuhmu. Dengan berolahraga, kamu juga termasuk merefresh pikiranmu, tidak hanya dengan bertamasya saja. Apalagi saat kamu melakukan olahraga yang kamu gemari. Wah, pasti menyenangkan bukan? Biasanya, olahraga apa sih yang kamu lakukan bersama keluargamu? Pasti di antara kalian ada yang suka berolahraga dengan mengunjungi lapangan terdekat. Benar tidak adik-adik? Selain itu, ada pula yang suka berolahraga dengan bersepeda berkeliling bersama keluarga. Nah, ketika kalian berolahraga di taman, apa olahraga yang biasa kalian lakukan? Biasanya, orang-orang akan suka melakukan jogging atau lari kecil, bermain bulu tangkis, ataupun bermain sepak bola. Adik-adik, pernahkah kamu melakukan olahraga lompat kata? Tahukah kamu mengapa olahraga tersebut dinamakan lompat kata? Ya, olahraga ini dinamakan lompat kata karena gerakannya menyerupai kata yang sedang melompat. Nah, inilah yang dinamakan meniru gerak hewan yang sering kita temukan. Ayo, kita pelajari lebih lanjut mengenai meniru gerak hewan. Adik-adik, ternyata olahraga juga bisa dilakukan dengan bermain loh. Coba, kamu sebutkan permainan apa yang mengandung unsur olahraga? Ya, benar sekali. Bermain kucing-kucingan misalnya. Atau bermain ayam dan elang.
Kedua permainan ini mempunyai nama yang berkaitan dengan nama binatang atau hewan. Apakah kedua olahraga ini juga merupakan tiruan dari gerak hewan seperti namanya adik-adik? Ya, keduanya hampir sama. Bermain kucing-kucingan misalnya. Kucing biasanya suka saling mengejar ya adik-adik. Begitu pula dengan bermain ayam dan elang. Burung elang ketika terbang biasanya akan mengepakkan sayapnya. Permainan ini juga demikian. Pemain yang berperan sebagai elang juga harus mengepakkan sayapnya ketika mengejar ayam, atau ketika akan memangsa ayam, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, gerak meniru hewan ini tidak hanya bisa dilakukan ketika berolahraga saja loh, tapi juga bisa kamu lakukan ketika sedang menari. Pernahkah kamu menemukan tarian yang meniru gerak hewan? Ya, contohnya adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu adalah salah satu tarian dengan gerak tari yang menirukan gerak kupu yang sedang terbang dengan mengepakkan sayapnya. Perbedaannya, jika kupu-kupu terbang dengan sayapnya, kalau tari kupu-kupu terbang dengan menggunakan selendang. Apakah kamu pernah melihatnya adik-adik? Atau bahkan kalian pernah menarikan tarian tersebut? Jika kamu belum tahu seperti apa tariannya, coba mintalah ibu atau saudaramu untuk mencarikan seperti apa contoh tari kupu-kupu. Selain tari kupu-kupu, masih banyak loh adik-adik tari yang menirukan gerak hewan. Coba kamu sebutkan bersama orang tuamu apa saja tari yang menirukan gerak hewan tersebut. Ya, ada tari manuk dadali, tari merak, tari angsa, tari kuda, dan masih banyak lagi. Beragam tari ini memiliki ciri khasnya masing-masing, dengan properti tari sesuai dengan karakter hewan yang ditirukan. Misalnya, tari kuda. Tari ini menggunakan properti yang menyerupai kuda atau disebut juga dengan eblek atau jaranan. Sedangkan tari merak, tari angsa, dan tari manuk dadali menggunakan properti selendang untuk terbang seperti pada tari kupu-kupu. Bagaimana adik-adik? Sudah semakin paham ya mengenai meniru gerak hewan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilakukan dalam berolahraga maupun dalam tarian. Oke, sekian dulu ya belajar kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.